Shalom, di antara kita pasti banyak yang pernah melihat foto yang ikonik, mengerikan, dan tak mungkin dilupakan. Foto seorang gadis kecil Vietnam berusia 9 tahun bernama Van Thị Kim Phuc. Dia sedang berlari tanpa selai benang pun pada tubuhnya sambil menangis kesakitan dan ketakutan di jalan pedesaan setelah serangan bom napalm di desa mereka di Trang Bang, Vietnam Selatan. Foto perang yang sangat terkenal ini diambil oleh Nick Wood, seorang fotografer Vietnam pada 8 Juni 1972 di saat Perang Vietnam. Foto itu menunjukkan kebrutalan dan kengerian perang, dan dia mengungkapkannya ke seluruh dunia melalui foto itu. Gadis yang ketakutan di foto itu telah merobek pakaiannya setelah sejumlah besar bom napalm itu menimpanya. Dia terus berlari sambil menangis berteriak, dan ketika dia sampai di kamp keamanan tentara Vietnam Selatan, sesaat setelah difoto dia pingsan. Sang fotografer Nick Wood segera membawanya ke rumah sakit karena anak itu terluka sangat parah dan tidak punya harapan. Namun setelah 17 kali operasi dan 14 bulan di rumah sakit, Kim dapat diselamatkan. Meskipun kulit di bagian belakang leher hingga lutut itu rusak berat dan cacat permanen. Dari foto itu Nick Wood, sang fotografer, kemudian mendapat penghargaan Pulitzer Prize dan WordPress Photo of the Year untuk tahun 1972. Sebuah hadiah luar biasa bergengsi bagi fotografer muda yang pada saat itu baru berusia 21 tahun. Di lain pihak, foto tersebut justru membuat Kim getir dan penuh kebencian. Suatu kali dia berkata, "Saya berpikir saya kan cuma anak kecil. Saya dalam keadaan telanjang. Mengapa dia mengambil foto itu?" Hal itu membuat Ramo baginya, mimpi buruk dan rendah diri. Dia didera rasa sakit fisik dan mental, penuh dengan kebencian pada diri sendiri, kebencian pada orang lain, sampai-sampai ada keinginan bunuh diri. Baginya rasa sakit terhebat itu karena foto itu, dan foto itu melebihi rasa sakit fisik. Semakin gambar itu terkenal, semakin dalam kebenciannya. Saudara, ketika Nick Wood mengambil foto ikonik gadis kecil itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa foto itu akan menjadi beban berat yang ditanggung si gadis. Namun saudara, kabar baiknya, sekarang keduanya telah menjadi teman baik. Kim telah bergulat, mengubah rasa marah dan kebenciannya menjadi rasa syukur kepada Tuhan. Bagaimanapun, dia merasa harus berterima kasih kepada Wood, karena Wood lah yang melarikannya ke rumah sakit di Saigon. Dan setelah fotonya muncul di halaman depan, begitu banyak surat kabar yang memberitakannya, dokter dari seluruh dunia menawarkan diri untuk membantunya. Sangat beruntung dia difoto, jika tidak, dia pasti sudah tidak ada di dunia ini. Saudara, Matius pasal 6 ayat 12 berkata demikian, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Ini adalah penggalan dari doa Bapa kami. Namun ada kalimat selanjutnya dari doa ini. Matius pasal 6 ayat 14-15. "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Saudara, ayat ini sejajar dengan Markus pasal 11 ayat 25. "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara, ayat ini adalah salah satu bagian dari kisah yang sama dengan kisah yang kemudian kita kenal, kalimat yang tidak asing bagi orang Kristen, iman yang sanggup memindahkan gunung. Apa hubungan iman yang sanggup memindahkan gunung dengan pengampunan? Saudara, seorang yang beriman kepada Allah juga harus mempunyai hubungan yang baik pula dengan sesamanya. Iman yang dapat memindahkan gunung tidak terpisahkan dari perbuatan yang dapat meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Dan Yesus dengan spesifik menunjuk kepada mengampuni kesalahan sesama. Mengampuni kesalahan sesama yang mana? Kapan kejadiannya? Tentu Yesus bermaksud bahwa kesalahan sesama yang terjadi bukan hanya pada waktu sekarang, tapi kesalahan masa lalu, bahkan juga masa yang akan datang yang belum terjadi. Saudara, pengampunan akan membawa kita memiliki perspektif yang berbeda ketika melihat masalah. Tuhan dapat memakai masa lalu kita yang buruk sekalipun untuk melihat bahwa rancangan Tuhan itu lebih tinggi dari apa yang bisa kita pikirkan. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata demikian, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi,
Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, Kim katakan, saya percaya pada rencana Tuhan. Saya tahu tujuan saya. Saya ingin hidup sebagai contoh yang baik, memberitahu orang-orang untuk memahami cobaan dan tangan yang selalu ada, dan untuk terus memiliki harapan. Saya telah hidup dengan begitu banyak kebencian. Sekarang saya sangat menghargai pelajaran yang saya terima. Saya belajar bagaimana memaafkan. Saya memaafkan diriku sendiri. Saya memaafkan dan menyayangi orang-orang yang menyebabkan penderitaan saya. Saudara, Kim dan keluarganya kini tinggal di Toronto dan memiliki 2 anak laki-laki. Dia sekarang sibuk berkeliling dunia sebagai duta untuk PBB, berbicara tentang pelajaran hidupnya, tentang penyembuhan dan pengampunan. Dia mendirikan Kim Foundation International sebagai sebuah organisasi untuk membantu anak korban perang dan memberikan bantuan medis gratis kepada anak-anak yang menjadi korban perang dan terorisme. Dia juga ditunjuk oleh UNESCO sebagai duta besar untuk budaya dan perdamaian. Belum lama ini, wanita yang dikenal sebagai The Napalm Girl dianugerahi salah satu penghargaan paling bergengsi di dunia, penghargaan perdamaian Dresden atas karyanya sebagai seorang aktivis. Saudara, sesungguhnya memilih untuk memaafkan seseorang atas kesalahan di masa lalu bukanlah kelemahan atau upaya untuk melupakannya, tetapi keputusan berani untuk menyalurkan waktu kita yang berharga ke arah yang lebih positif dan bermanfaat. Karena ketika kita memaafkan, kita secara instan melarutkan energi stagnan dari kehidupan kita, menghapus rasa sakit dan kemarahan yang tidak memiliki manfaat atau tujuan. Dan dengan melakukan itu, kita membuka ruang itu di hati kita untuk kedamaian, kasih sayang, dan penyembuhan yang lebih besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.